Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan Ustazah bernama Emma Nurani. Kalian bisa memanggil Ustazah Emma. Ustazah mengajar pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 51, 52, dan 53. Anak-anak, alhamdulillah walaupun kita belajar di rumah, Ustazah berharap kalian tetap semangat dalam belajar ya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, cepat berlalu, sehingga kita dapat berjumpa, belajar di sekolah seperti dulu lagi. Ya anak-anak, oke. Kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca Bismillah ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari hari ini. Oke anak-anak, Ustazah kali ini akan membahas tentang ide pokok dalam teks lisan dan tulisan. Sebenarnya ide pokok ini minggu lalu sudah dibahas oleh Ustazah Jumriyah. Sudah panjang lebar Ustazah itu menjelaskan berikut dengan contoh-contohnya. Jadi Ustazah yakin ketika kalian mengulang lagi, membaca lagi, dan bisa memahami pelajaran kemarin, kedepannya kita akan semakin lebih mudah lagi untuk belajar tentang ide pokok ini. Kita lanjut ya. Nah, untuk mengingat pelajaran minggu lalu tentang ide pokok, kita bahas lagi ya. Apa sih ide pokok itu? Nah, ya, ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan suatu paragraf atau teks. Ide pokok menjadi gagasan dasar dalam pembuatan sebuah paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Tapi ingat anak-anak, kalimat utama bukan ide pokok. Lanjut ya. Nah, selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks juga terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas biasanya berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Nah, kalimat penjelas ini dibuat untuk mendukung pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama, nak. Nah, ide pokok ini terdapat pada teks tertulis, juga terdapat pada teks lisan. Nah, teks tertulis, contohnya di mana kalian bisa menemukan ide pokok? Ya, ada pada bacaan atau misalnya surat kabar. Itu bisa kalian dapatkan ide pokok di situ. Atau buku cerita. Nah, kalian bisa juga menentukan ide pokok di situ. Bisa menemukan ide pokok pada bacaan atau buku cerita yang kalian baca. Nah, jika teks lisan, itu kalian bisa menemukan ide pokok pada wawancara, pada sebuah percakapan. Kalian bisa menentukan ide pokok juga. Nah, bagaimana sih cara menentukan ide pokok pada teks lisan? Sebenarnya cara menentukan ide pokok pada teks lisan itu sama saja dengan cara menentukan ide pokok pada teks tertulis yang sudah dibahas minggu lalu ya. Bedanya, teks lisan itu kalian mendengarkan. Karena teksnya dibacakan, jadi kalian mendengarkan teks itu secara keseluruhan. Dengan cara menyimak, kalian dengarkan baik-baik itu teks yang dibacakan oleh guru kalian. Kalau teks itu berupa tulisan, nah kalian baca dengan cara seksama teks yang ada, begitu ya. Nah, yang kedua, caranya adalah kalian catat informasi yang kalian anggap penting, yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Dalam teks tersebut itu pasti ada informasi yang penting, yang mewakili isi paragraf, biasanya itu ada ya. Kemudian yang ketiga, kalian menentukan topik teks percakapan atau tema. Ini percakapan ini atau teks ini membahas tentang masalah apa ya? Nah,
itu bisa kalian jadikan topik. Kalian tulis di situ. Oh, dia membicarakan tentang masalah kebersihan. Oh, dia membicarakan tentang masalah pendidikan. Itu bisa dijadikan topik atau tema percakapannya. Kemudian yang keempat, kalian dapat menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Ingat, kalimat utama itu bisa terdapat di awal paragraf, bisa juga terdapat di akhir paragraf. Ya. Nah, setelah kalian mendapatkan kalimat utama, setelah kalian mendengarkan atau membaca, setelah kalian mencatat informasi yang penting, dan kalian bisa menentukan topik pembicaraan, topik teks, kalian bisa menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama. Ingat kata saja tadi, ide pokok itu bukan kalimat utama. Tapi dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Ingat ya anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, di sini Ustazah punya teks lisan atau teks wawancara. Wawancara ini adalah dilakukan oleh Nova dan Pak Agung. Pak Agung ini adalah seorang polisi lalu lintas. Nah, kalian simak baik-baik ini percakapan. Berapa pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh Nova kepada Pak Agung? Bagaimana jawaban Pak Agung atas pertanyaan dari Nova? Kalian bisa simak baik-baik. Dari bacaan ini, dari teks ini, kalian nanti bisa menentukan apa ide pokoknya, apa kalimat utamanya, yang mana kalimat penjelasnya. Simak baik-baik, baca baik-baik ya. Ustazah beri waktu untuk kalian membaca dan menyimak. Silahkan. Sudah ya, kita lanjut. Sudah dibaca ya? Oke, kita lanjut. Nah, dari bacaan tadi, akhirnya timbul pertanyaan, apa ide pokok dari percakapan tersebut? Nah, dari percakapan itu juga kalian bisa menulis kalimat utama. Apa kalimat utama dari percakapan di atas? Kemudian kalian juga bisa menentukan kalimat penjelas yang terdapat pada percakapan tersebut. Nah, karena ini adalah contoh, baiklah, kita kerjakan sama-sama ya. Nah, apa ide pokok dari percakapan tersebut? Yuk, apa? Tada! Aturan lalu lintas. Boleh kalian buat ide pokoknya adalah tentang aturan lalu lintas. Ya, dari semua percakapan itu memang yang utama adalah ide pokoknya aturan lalu lintas. Kemudian kalimat utama dari percakapan di atas apa ya kira-kira? Ingat loh ya, tadi kata saja ide pokok itu bukan kalimat utama. Kalimat utama bukan ide pokok. Oke, tapi ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Lanjut nih, kalimat utamanya adalah fungsi aturan lalu lintas untuk mengatur pengguna jalan raya. Lanjutnya pertanyaannya tadi apa ya? Oke, kalimat penjelas yang terdapat pada percakapan tersebut. Nah, kalian sudah menentukan ide pokok nih, nomor 1. Kalian sudah menentukan kalimat utamanya. Mudah sekali untuk menentukan kalimat penjelas. Apa tadi kalimat penjelas? Iya, kalimat penjelas adalah informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Tadi kalimat utamanya tentang fungsi aturan lalu lintas untuk mengatur pengguna jalan raya. Berarti kalimat penjelasnya, ini jawaban dari Pak Agung. Contoh aturan lalu lintas banyak sekali. Itu juga kalimat penjelas, itu masuk dalam kalimat penjelas. Kemudian, pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi. Ini juga masuk dalam kalimat penjelas. Karena aturan lalu lintas pengemudi ini harus memiliki surat izin. Surat izin ini masuk dalam aturan lalu lintas.
Nah, apabila tidak ada aturan lalu lintas, orang akan berkendara semaunya. Ya, tiga kalimat contoh kalimat ini merupakan kalimat penjelas, informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama pada teks percakapan di atas. Mudah ya anak-anak? Asik ya belajarnya ya? Ustazah yakin kalian pasti bisa. Kalian pasti paham. Kalian pasti sudah mengerti. Alhamdulillah. Yuk kita lanjut lagi. Slide selanjutnya tentang apa ini? Tugas. Mohon maaf, Ustazah terpaksa memberikan tugas ya anak-anak. Supaya kalian lebih paham lagi tentang materi yang kita bahas tadi. Gampang sekali kok tugasnya. Masih seputaran tentang ide pokok juga. Apa ya? Oke, kita lihat nih. Tugasnya adalah 1. Bacalah teks yang berjudul Otot-otot pada tubuh manusia. Teks ini terdapat pada halaman 235. Lampiran ya. Anggap saja teks ini Ustazah yang membacakan untuk kalian. Ustazah bacakan teks ini untuk kalian. Kalian menyimak, kalian mendengarkan. Oke, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua. Catat informasi penting dari teks yang kamu baca tadi, yang kamu dengar tadi. Banyak tuh. Ada berapa poin? Tulis semua. Misalnya tentang aturan lalu lintas sangat baik. Boleh ditulis. Atau kalau tidak menggunakan sabuk pengaman akan berbahaya. Boleh tulis. Itu kan informasi penting kan? Boleh tulis saja. Tulis apa yang kamu pahami, apa yang kamu ngerti, tulis. Oke, mudah kan? Kita lanjut. Nah, ini. Tulis ide pokok masing-masing paragraf tersebut. Ya, masing-masing ide pokoknya. Sebenarnya masih ada lagi sih tugasnya. Kalian tulis juga kalimat utama dari masing-masing paragraf. Itu saja tugasnya ya. Dikerjakan dengan santai tapi serius. Nah, jadi sersan. Serius tapi santai. Jangan malas-malas. Jadi tugasnya dikerjakan tepat pada waktunya, segera dikumpul, jangan sampai tertunda lagi karena minggu lalu ada masih yang belum mengerjakan sampai sekarang ini. Oke, anak-anak, kita belajar disiplin, kita belajar bertanggung jawab. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.